Kulitnya dari baju itu, semua virus yang nempel di bajunya hancur, kulitnya dapat aman. Setelah itu baru dia buka. Nah, jadi bukan kita lagi pakaian seperti ini, lagi ganteng-gantengnya seperti ini kan, di begitu. Tiba-tiba masuk ke dalam box, disemprot semua, kena muka segala macam. Itu sebetulnya kurang begitu efektif. Nah, poin yang saya sampaikan dalam kesempatan yang ini, kita melihat bahwa memahami dari keterangan Pak Indro yang terjadi sekali lagi 3. Percikan, droplet, kedua semburan halus yang namanya aerosol bahasa Inggris, sehingga mereka bisa melalui udara, airborne, ya, lintas udara namanya itu, melalui udara. Dan kemudian yang ketiga adalah melalui objek. Ketika objek ini tadi ada yang positif pegang, kemudian saya pegang hidung saya, ini saya bisa virusnya pindah ke hidung saya. Nah, dengan masker ini tiga-tiga ini terblok. Kalau masker yang terbaik adalah N95. Saya nggak melihat ini ada yang bawa NA ada. Beliau di belakang Pak. Nah, ini Pak ya. Nah, ini Bapak kita ini, mohon maaf berdiri dikit Pak. Ini N95. Ya. Bukan N95. N95. Itu surgical. KN95 ya. KN95 bisa menahan 95% dari partikel. Betul sebab kemarin dulu. 60-an. N95 nya yang bisa 95% menahan partikel yang masuk. Tapi yang kedua adalah surgical mask. Surgical mask. Oh, itu N95 yang kawan kita yang warna hijau. Saya pikir surgical tadi. Itu N95. Ini KN95. 60% mungkin Pak ya. Yang surgical mask ini berapa persen di Mas Hendro? Kira-kira bisa menahan. Yang surgical mask di sini beliau yang warna hijau itu. Ya. Kelemahan utama daripada N95 sama KN maupun surgical mask dipakai cuma sekali. Begitu selesai nanti dibuang. Ya. Nah, sekarang kita berusaha bantu masyarakat. Efektivitasnya seperti apa? Jauh lebih efektif daripada nggak pakai masker. Bilang itu. Iya. Nah, jadi ya sudah kita produksi saja. Kalau positif, dia risiko tinggi, nggak boleh ngambil risiko. Surgical mask bagus, tapi sekali pakai. Atau bila kenapa bila perlu dibakar? Kenapa? Nanti mohon maaf ini diambil orang, saya takut. Iya, Anda diambil orang, dibersih-bersihin lagi, setelah itu dijual ke publik lagi, ke masyarakat bawah mungkin. Nah, ini nggak boleh terjadi. Jadi lebih baik sekali pakai, hancurin. Kemudian masker inilah yang harus kita kampanyekan. Bapak Presiden memesan khusus kepada kabinet, termasuk kepada Mendagri, untuk betul-betul memasifkan penggunaan masker. Tadi dari gambar tadi, mana tadi yang sekian persen. Ya. Dua-duanya nggak pakai masker, yang positif sama yang negatif, resiko 90%. Jadi tip, tidak pakai masker, yang negatif pakai masker masih mengalami semprotan, dia mengalami 30% tertular. Yang positif pakai masker, yang negatif tidak pakai masker, jarak dekat, masih ada risiko 55%. Dua-duanya pakai masker, baik yang positif maupun yang negatif, resikonya 1,5%. Kalau dua-duanya pakai masker, diambil jarak, katakanlah di sini sebut 6 feet, berarti 2 meter kira-kira.
itu resikonya 0%. Kita, Bapak Bupati menyampaikan, Pak, kita udah tutup 6 jalan segala macam untuk mencegah supaya orang luar nggak bisa masuk. Bisa, Pak, dan segala hormat. Jawa ini adalah jungle of human being. Dari awal saya diskusi dengan Pak Saf dan staf saya, Jawa ini menjadi problem. Tapi yang ikuti itu aja. Mohon jangan ikuti itulah. Tolong jangan dipotong. Kenapa? Karena Jawa adalah salah satu daerah terpadat di dunia. Salah satu daerah terpadat di dunia. Hampir tidak ada batas alam dari provinsi ke provinsi. Banten, Depok dan sekitarnya, Tangerang sekitarnya, hampir tidak ada batas alam dengan DKI Jakarta. Yang ada adalah batas pemerintahan di peta. Kemudian Jawa Barat dengan Jawa Tengah, Jawa Tengah dengan Jawa Timur, Jawa Tengah dengan Jogja, itu juga hampir nggak ada batas alamnya. Beda seperti misalnya Bali. Bali itu ada batas alam, laut, Lombok, Bangka Belitung, Kepri, itu ada batas alam. Sehingga pergerakan manusia bisa dibatasi dengan tinggal nutup bandara, kemudian nutup juga di pelabuhan, selesai. Saya pernah jadi Kapolda di Papua, daerah-daerah pegunungan di atas sana, jalan darat nggak ada, satu-satunya jalan hanya melalui udara. Begitu ditutup bandaranya, sudah orang luar nggak bisa masuk. Nah, bagaimana dengan Jawa? Sulit, karena apa? Batas alam antar provinsi, antar kabupaten hampir tidak ada. Kabupaten Kuningan yang tadi Bapak sampaikan dengan Majalengka hampir tidak ada batas alamnya. Jangan-jangan orang sebelahan sini KTP-nya Kabupaten Kuningan, sebelah sananya sudah Kabupaten Majalengka, sebelah tetangganya. Kemudian juga dengan Cirebon tidak ada batasnya. Apalagi kota Cirebon tidak akan mampu untuk menutup diri. Kota Cirebon dikelilingi oleh Kabupaten Cirebon. Tiap hari warga pindah-pindah, kerja di kota, pulang kabupaten lagi. Dengan Jawa Tengah, Brebes dan Cilacap, tidak bisa. Banyak sekali jalur tikusnya, susah. Sehingga membatasi mobilitas, mengkarantina daerah kita masing-masing sangat sulit. Berapa polisi tentara harus dikerahkan untuk menjaga ini juga mungkin sulit. Mereka juga punya titik jenuh. Oleh karena itu, yang kita perkuat adalah perlindungan proteksi perorangan, yaitu dengan cara ini. Penelitian menunjukkan penggunaan masker oleh setiap orang, terutama pada saat keluar berinteraksi dengan orang lain yang tidak dikenal, kecuali di rumah, itu pun kalau ada tamu pakai masker, itu bisa mengurangi sampai 50-60% penularannya. Buat intoleran, padahal kan di lapangan tidak seperti itu, ingin minta pertanggapan saja. Iya, dari Pak Kemendagri. Kita juga nggak akan datang, soalnya kan pihak Pemkab juga kan waktu beberapa hari yang lalu kan pernah menghadap beliau. Ada lebih. Kakak mau diwakili sama saya? Boleh. Gerakan bagi masker 1 juta di Kabupaten Kuningan. Nah, harapannya mudah-mudahan dengan gerakan 1 juta masker di Kabupaten Kuningan ini dapat efektif dalam mencegah penyebaran virus corona di Kabupaten Kuningan. Dan tentu dengan kehadiran Bapak Mendagri juga ini bentuk support yang sangat luar biasa, terutama bagi daerah khususnya di Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan dengan support dari Pak Menteri, Pak Tito Karnavian, ini juga menjadi motivasi kita bersama. Di dalamnya termasuk elemen masyarakat, terutama elemen kebudayaan, KNPI akan terus mendukung dan juga turut serta dalam mencegah penyebaran COVID di Kabupaten Kuningan. Itu barangkali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih atas kunjungan Pak Mendagri, dan saya melihat beliau begitu sumringah, ya begitu bahagia, ya melihat ya kondisi Kuningan khususnya, dan juga mungkin daerah-daerah yang lainnya yang terkait dengan penanganan COVID-nya sudah baik, kesadaran masyarakatnya juga sudah cukup baik. Lalu ya jenis-jenis makanan yang kita hidangkan juga tidak formal, tapi ya memenuhi standar higienis untuk penanganan untuk ya mengikuti protokol kesehatan. Jadi agak lama juga Pak. Beliau sangat lama sekali di sini. Tadi pemaparan beliau kurang lebih 2 jam. Iya. Luar biasa. Dan banyak pengetahuan yang kita dapatkan karena beliau pun menguasai. Bukan menguasai dari tataran kebijakannya, termasuk menguasai dari tataran apa itu COVID-19. Kenapa Kuningan dipilih Pak? Kalau saya mah melihat Kuningan dipilih tidak dipilihnya mah itu mah rezeki Allah. Rencana Allah untuk Kuningan. Kenapa Pak Menteri bisa menetapkan Kuningan? Lagi seksi Pak. Enggak, bukan karena seksi pemerintahan.